pribadi siapa yang Tuhan? Pribadi. Oke, pribadi yang Tuhan itu ya Bapa. Oh, berarti Yesus dan Roh Kudus bukan Tuhan. Loh, kan pribadinya manusia. Ya iya, udah dijawab, cukup. Akhirnya nyerah juga dia, udah cukup. Jadi menurut dia Yesus sama Roh Kudus bukan Tuhan, yang Tuhan adalah Bapa. Loh, kenapa bilang kan hakikatnya kamu bicara Yesus, pindah lagi ke hakikat, diam dulu. Saya ulang pertanyaannya kalau begitu. Pribadi siapakah yang Tuhan di antara ketiga pribadi ini? Kamu ngerti Dwinatur enggak? Kamu ngerti Dwinatur? Dengerin dulu pertanyaannya, dengerin. Jangan Ada tiga, kau dengerin dulu. Jangan kamu memframing apa yang... Kau dengerin dulu lah. Di sini ada tiga pribadi. Kamu memframing dari tadi. Saya nggak framing kok, orang saya nanya sama lu yang jawab. Dengar, ini saya menjelaskan sekali lagi. Nggak usah dijelaskan. Saya mau nanya dulu baru Anda jawab. Tapi kalau kamu tidak. Ya dengarkan dulu baru abis ini Anda yang jawab. Memang kamu sendiri. Dengarkan dulu ya. Dengerin dulu. Ini ada tiga pribadi. Pertanyaan. Pribadi siapakah yang Tuhan? Aku dan kamu. Kamu nggak mau mendengarkan pertanyaan, bro? Dengerin dulu baru Anda gantian. Gantian dulu habis ini. Habis saya bicara. Aku dan kamu hakikatnya sama enggak? Saya bukan Tuhan. Kenapa lo ambil contoh? Saya bukan Tuhan. Aku dan kamu hakikatnya sama enggak? Sama-sama manusia. Ya udah, pribadi kita berbeda enggak? Beda. Ya udah, bisa nggak bedain hakikat dengan pribadi? Bisa. Ya sudah, pinter kamu. Sekarang saya nanya. Ini Bapak pribadinya beda, Yesus pribadinya beda, Roh Kudus pribadinya beda. Pertanyaan, pribadi manakah yang Tuhan? A. Pribadi Bapak, B. Pribadi Yesus, C. Pribadi. Dengerin dulu. Mana yang Tuhan? Dengerin dulu. Habis ini baru Anda yang ngomong. Itu kan hakikat. Tadi kan sudah. Dengerin dulu. Bisa nggak sih lu dengerin orang ngomong baru Anda yang jawab? Itu kan tadi hakikat. Dengerin dulu. Atau saya persilakan bicara dulu. Habis ini saya silakan. Saya tadi sudah menjelaskan. Dengar. Kalau bicara tentang Yesus itu bicara Dwinatur. Ingat Dwinatur. Kalau kamu bicara Yesus jangan cuma bicara kemanusiaannya saja, naturnya kemanusiaannya. Karena kalau kamu bicara bahwa dia hanya sebatas manusia, kamu akan bingung dengan pernyataan Yesus yang menyamakan dirinya dengan Allah Bapa. Makanya orang Yahudi marah kepada dia, makanya berusaha untuk menangkap dia, dituduh menista Allah. Sudah? Oke, gantian ya. Ya, saya bicara lagi. Anda tadi mengatakan pribadi berbeda, pribadi Bapak berbeda. Ya. Beda, hakikat Bapak berbeda. Lu diam di situ. Saya lagi ngomong. Nanti setelah saya persilakan Anda lagi. Saya ulang ya. Pribadi Bapak berbeda, hakikat Bapak berbeda. Pribadi Yesus berbeda, hakikat Yesus berbeda. Pribadi Roh Kudus berbeda. Hakikat Roh Kudus berbeda. Pribadi Bapak berbeda. Bapak dulu gantian ngomongnya. Kan lu nggak bisa diskusi ya tadi. Silakan. Enggak. Atau Anda masih mau bicara lagi? Persilakan, lu bicara lagi. Begini loh. Saya belum selesai loh. Allah itu kemana-mana kan. Hakikatnya roh. Bapak itu kan nggak kelihatan. Gantian saya dulu ya. Boleh nggak saya dulu nih? Saya izin ke Anda nih. Dengan hormat, saya bicara dulu ya. Oke, silakan. Pribadi Bapak beda. Anggaplah Bapak pribadinya warna merah. Pribadi Yesus berbeda. Anggaplah pribadi Yesus yang kuning. Pribadi Roh Kudus berbeda. Anggaplah Roh Kudus yang hijau. Jadi tiga-tiganya ini pribadinya berbeda. Pertanyaan sederhana. Siapakah yang menciptakan alam semesta? A. Pribadi Bapa, B. Pribadi Yesus, C. Pribadi Roh Kudus, D. Ketiga pribadi. Jawab. Bapak. Baik. Pertanyaan kedua, pribadi manakah yang Anda sembah? A. Pribadi Bapa, B. Pribadi Yesus, D. Pribadi Roh Kudus. Bapa di dalam nama Yesus karena Yesus adalah firman Allah. Ya kalau kepanjang banget. Loh, memang iya. Kamu nggak bisa ninggalin. Oke. Berapa pribadi yang Anda sembah? Jawab. Berapa pribadi yang Anda sembah? Berapa pribadi yang saya sembah? Ya. Pribadi Bapa di dalam nama Yesus.
Berapa pribadi itu? Pribadi Bapa di dalam nama Yesus. Itu berapa pribadi? Satu pribadi. Pribadi Bapak dan Yesus sama nggak? Pribadinya beda. Ya berarti dua pribadi yang lu sembah Coach Luke. Oh enggak, Bapak itu roh wujudnya kan? Bapak itu Iya, roh mulai wujudnya ngaco, udah cukup, udah turun. Kok mulai ngaco? Kamu Udah tuh nggak paham turun, dari udah turun. Dia sendiri ngomong Yesus dan Bapak pribadinya beda. Saya tanya, pribadi siapa yang kau sembah? Pribadi Bapak dan Yesus. Berapa pribadi yang kau sembah? Satu. Ini namanya melawan akalnya sendiri. Ini namanya kucluk. Putri Jion pasti ketawa. Ngerecokin aja dia tuh. Ya, terima kasih Bang Hendy ya. Jadi itu yang jangan membingungkan orang ya. Udah tidak meyakini apa yang kamu yakini, terus kamu kasih edukasi sama orang itu yang membingungkan gitu, sehingga Allah ini, Bapak ini, Yesus ini siapa gitu, sehingga sebentar jadi semua menjadi blur gitu ya. Blur, mereka pusing, teman-teman di Islam pusing gitu. Nah, kalau yang tadi ada yang bilang, kenapa Putri di atas tapi nggak ngebantu temennya sesama Kristen? Mohon maaf ya, kalau Putri itu sebetulnya tidak mau terikat oleh denom, karena denom itu seperti buatan buatan manusia untuk mengimani Allah, Roh, dan Putra itu. Sementara di Alkitab itu bahkan Yesus tidak pernah mengatakan itu adalah 3 pribadi, bukan. Roh itu, Roh Allah itu disebutnya Bapa. Itu berarti bukan 2, bukan berbeda. Roh Allah yang tidak terlihat itu disebutnya Bapa. Nah, Roh Allah yang tidak pernah terlihat itu turun ke dalam dunia menjadi manusia. Itulah Allah yang Bapa yang tidak pernah kelihatan itu. Artinya dia bukan pribadi yang berbeda-beda gitu. Walaupun kita tahu dia itu tidak terlihat awalnya, dia dalam rupa roh Allah, tetapi pada waktu dia terlihat, dia menyatakan diri, tetap dia itu Allah yang sama dengan Tuhan yang dari dulu, yang sudah menyatakan dia akan datang ke dunia gitu. Makanya di dalam 1 Yohanes ayat 10 itu berkata, dia sudah ada di dunia ini, tetapi ciptaannya tidak mengenal dia. Nah, kayak tadi jadinya bingung, dikiranya Yesus itu beda dengan Allah yang sudah datang di dunia ini. Gitu. Gini Put, tadi pertanyaan, pertanyaan saya kan dia bilang gini, pribadi Bapak beda, pribadi Yesus beda, pribadi Roh Kudus beda. Siapakah yang menciptakan alam semesta? Dia jawab pribadi Bapak. Oke. Siapa yang kau sembah? Pribadi siapa? Dia jawab pribadi Bapak dan di dalam Yesus. Jadi ada 2 pribadi yang dia sembah, tapi dia mengatakan satu pribadi. Iya, inilah kucluknya. Dia lawan argumentasinya sendiri. Gitu. Oke, coba kita kasih jadi Tritunggal ini Putri Sion, Bang Handi. Oke, daging atau daging kemanusiaan Yesus itu daging Tuhan atau daging ciptaan, Sion? Nah, itu nggak bisa kita jelaskan ya, bahwa memang dia kedagingannya harus seperti itu. Jadi melalui dibentuk di dalam sebuah rahim, tetapi rohnya itu kan memang dari Roh Allah itu sendiri. Saya nggak ke rahim. Setelah dia aja 1:14 telah menjadi manusia. Ya, manusia betul. Ini kedagingannya ini kedagingan ciptaan atau kedagingan Bapak itu sendiri? Aku lupa ayatnya. Jadi disebutnya itu dia memang dalam tubuh manusia, tetapi rohnya itu pun roh, aku lupa. Kemarin aku baru bahas, tapi aku lupa ayatnya. Gitu. Jadi kamu belum tahu bahwa daging itu ciptaan atau daging Tuhan itu sendiri? Tapi bukan ciptaan ya sebutannya. Ya memang dia harus seperti itu gitu. Jadi bukan ciptaan. Berarti daging pencipta, betul? Daging pencipta. Enggak. Kalau berdasarkan ininya, kalau kita mau paham itu berdasarkan runtutan kejadian. Jadi waktu penciptaan itu memang belum ada yang namanya tubuh manusia, tubuh Yesus. Jangan ke sana Putri Sion, kepanjangan. 1:14, John 1:14, firman telah menjadi daging atau firman telah menjadi manusia. Nah, yang menjadi manusia ini apakah Bapa itu sendiri dagingnya gitu loh?
Daging ini, dagingnya, manusianya ini daging manusia. Kan di situ ada Nanti dua. coba Putri pelajarin dulu ini ngejawabnya harus seperti apa, karena memang kan dia dalam tubuh yang memang bukan seperti kita ya. Gitu. Nanti coba Putri pelajari lagi ya cara jawabnya gimana. Oke, Putri. Kalau tubuh tanpa roh, apakah tubuh itu bisa berbuat apa-apa? Ya, tubuh tanpa roh jelas tidak bisa berbuat apa-apa ya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu yang ada di tubuh Yesus adalah roh Bapa itu sendiri, betul? Betul. Oke. Lalu waktu dia disalib dia berkata, Eli Eli lama sabachthani. Ini siapa yang berkata ini? Ya, Yesus yang berkata itu. Yesus. Di situ ada roh Bapa nggak? Waktu keluar pergi berarti tidak ada ya. Waktu dia meninggalkan dan di situ kematian. Terlihat secara tubuhnya kematian. Oke, sebelum pergi, sebelum meninggal, dia kan masih sempat berkata, Eli Eli lama sabachthani. Ini roh siapa yang di dalam tubuh ini? Sebetulnya gini, roh siapanya kan itu sebetulnya masih ada di dalam dia. Tetapi memang dia harus menyatakan perkataan itu supaya tergenapilah apa yang disampaikan oleh itu ada di Mazmur. Jadi di Mazmur itu bahwa itu dia akan mengatakan gitu. Jadi dalam kesengsaraan, dalam kesakitan, dia menyatakan sama Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, seperti yang sudah tertulis di dalam surat para nabi ya, seperti itu yang memang harus yang terjadi gitu. Nah, setelah dia mengatakan itu kan ternyata memang dia keluar dari tubuh itu dan orang menyatakan bahwa dia sudah meninggal gitu kan, dia udah mati, nggak ada di sana gitu. Nah, waktu meninggal antara tubuh dan roh terpisah tidak? Ya, tubuh dan roh terpisah. Kamu mengakui itu terpisah? Ya, terpisah karena kan tidak ada roh, dia tidak, bahkan udah dinyatakan meninggal. Nah, makanya kenapa gini, dinyatakan meninggalnya itu sesuai dengan nubuatan juga bahwa tulang-tulangnya tidak dipatah-patahkan, karena waktu itu kalau misalkan orang disalib terus dia ternyata belum meninggal, itu pasti harus dipatah-patahkan tulangnya. Tetapi seperti nubuatan yang sudah ditulis, dia nggak dipatah-patahkan tulangnya gitu. Karena orang sudah di sini Put, kamu jadi Tritunggal. Kamu jadi Tritunggal lagi di sini karena dia terpisah. Kamu konsisten di situ, kamu jadi Tritunggal lagi di sini. Terpisah lagi antara tubuh dengan roh. Nah, sekarang tubuh ini, tubuh yang meninggal ini tubuh Tuhan atau bukan? Ya, memang dia tubuh yang memang dipakai oleh Tuhan, itu tubuh Tuhan. Iya, tubuh ini tubuh Tuhan atau bukan? Tubuh Tuhan jelas. Tubuh Tuhan, roh Tuhan, betul? Betul. Waktu dia meninggal terpisah atau tidak? Iya, dia terpisah waktu roh itu. Nah, jadi Tritunggal kamu di situ. Selesai. Tapi setelah kematian itu, setelah kematian itu kan ada kebangkitan. Jangan dulu kebangkitan dulu. Sebentar. Gini loh. Ya, sebenarnya gini, walaupun itu terlihatnya oleh kita adalah tubuh manusia, tetapi pada dasarnya oleh kita adalah tubuh manusia. Ya, tetapi pada sebenarnya siapa dia, ya dia Allah itu sendiri. Makanya dikatakan Yesus itu akan datang dalam tubuh kemuliaan. Artinya yang memang tadinya tidak terlihat itu menjadi terlihat. Bapa yang tidak pernah terlihat itu menjadi terlihat. Itulah yang dinyatakan. Nah, makanya kenapa kita jadi, oh kenapa dia manusia itu bukan hanya sekedar utusan ya ternyata gitu. Dia ternyata lebih dari apa yang dia sampaikan gitu kan, bukan hanya utusan. Makanya kalau misalkan kita mau lihat Yesus, benarkah dia utusan? Kenapa orang Kristen kok kayak setengah-setengah ya gitu? Masa manusia dijadiin Tuhan? Nah, setiap perkataan yang dia sampaikan itu yang harus kita pelajari. Ada makna apa? Karena dia berkata dengan perumpamaan kebanyakan gitu. Tapi kalau makin kita mengenal dia dari setiap apa yang dia sampaikan, dia walaupun dia dalam tubuh manusia, kita tahu sebenar-benarnya dia siapa gitu. Gitu loh, Bang. Baiklah kalau begitu. Ya silakan, mungkin Bang Andi, Bang Inspirasi mungkin mau masuk 1-2 Ron. Saya Bang Pulko menanya Bang Pulko menanya Bang Pulko. Oh silakan. Izin. Mbak Putri Sion ini, aku menanya, ketika Yesus mengatakan, Eli, Eli sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku ya? Dengar baik-baik ya. Saya mau tanya sama Putri Sion, apakah waktu itu Yesus sudah meninggal atau belum? Karena Yesus mengatakan, Eli, Eli sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah di situ Yesus sudah meninggal?
Atau sudah ditinggalkan apa roh gitu? Kalau Gimana? masih berbicara seperti Ya, itu, kalau masih bisa berbicara kan dia belum meninggal. Belum meninggal. Jadi roh yang di mana di dalam tubuh Yesus ini sebenarnya roh siapa sih? Ya. Roh Bapa atau roh yang mana nih? Nah, Pak Farid sebetulnya kenapa dia berbicara seperti itu? Karena memang dia harus menggenapi nubuatan. Artinya apa yang sudah ciri-ciri atau tanda-tanda ataupun apa yang akan diperkatakan itu harus dia perkatakan gitu. Nah, pada saat dia mengatakan Eli Eli lama sabachthani, ini pun menjadi sesuatu yang memang akan menjadi bukti bahwa dia memang berada di kayu salib waktu itu. Karena ada yang menyaksikan Yesus berkata Eli Eli lama sabachthani. Bukan yang berkata aku ini yang diserupakan, dia tidak berkata demikian. Eli Eli lama sabachthani. Artinya dialah Mesias yang menyatakan bahwa sesuatu yang akan datang itu memang sudah dialah itu gitu. Karena kalau dia tidak mengatakan itu, maka orang-orang pun akan sanksi. Nah, pada waktu dia mengatakan itu justru ada beberapa orang yang mengetahui nubuatan itu, lalu dia berkata, dia ini anak Allah. Benar dia ini anak Allah. Kan begini, Mbak. Tolong, Mbak, dengar dulu saya. Kan begini, Mbak. Ini kan Yesus mengatakan, Eli, Eli, mengapa engkau meninggalkan? Waktu itu kan sudah ditinggalkan kan? Udah pergi kan? Iya kan? Eli, Eli, mengapa engkau meninggalkan? Ini udah pergi kan? Ya. Ini masih berbicara nih, masih berbicara. Makanya aku tanya, roh siapa yang sebenarnya ini, yang berkata-kata, mengapa engkau meninggalkan aku gitu loh. Padahal ini sebenarnya, Bapak ini udah pergi loh. Engkau meninggalkan Eli, gitu kan? Gimana sih? Oke. Masih? Oke. Untuk penentuan bahwa dia itu masih ada di dalam rohnya masih ada di dalam dia, jelas masih ada di dalam dia. Tetapi yang menentukan bahwa dia akan berkata itu setelah dia tidak ada atau masih ada, ya jelas dia harus berkata itu selama roh itu masih ada di dalam dia. Tetapi kalau dia udah nggak ada kan dia udah nggak ngomong kali Pak. Nah, dia harus menyampaikan itu. Barulah dia lepas gitu kan. Pertanyaannya bukan itu. Yang pergi dalam diri Yesus itu Bapak atau siapa ya? Ya roh Allah itu Bang Hendy. Berarti Bapak meninggalkan dia? Meninggalkan tubuh itu, meninggalkan tubuh, masuk ke dalam kerajaan maut, dia menyelamatkan orang-orang kudus dari sana gitu. Jadi nggak selamanya Yesus dan Bapak menyatu ya, kadang berpisah ya? Untuk waktu kejadian sampai saatnya selesai itu makanya dia jadi benar Tritunggal dia di situ Bang. Berpisah dia di situ, jadi berapa Tuhan jadinya tuh? Sebentar biar paham ya Tritunggal itu apa. Ini. Jadi waktu Yesus mengatakan selesai, memang itu yang mau misinya Tuhan itu adalah di situ. Misinya itu di situ. Selesai katanya. Artinya ada bukan gitu Putri, izin dulu ya. Kan Yesus berkata Eli Eli lama sabachthani. Artinya Bapak udah keluar kok dia masih ngomong. Artinya dia ada roh dia, dua nyawa dia. Bagaimana? Ya. Nah, itu kan bukan putri yang menjadi produsernya di situ, bukan putri ya. Jadi putri nggak bisa menjawab secara ininya detailnya nggak bisa. Yang jelas waktu itu Yesus memang masih ada di sana, tetapi dia harus menyatakan apa yang harus disampaikan. Bukan itu pertanyaannya. Eli Eli lama sabachthani. Bapakku atau Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Iya. Artinya bapaknya udah dengerin dulu, bapaknya udah pergi, kok dia masih ngomong? Berarti ada dua roh cadangan ini. Darah cadangan. Jadi gini, aduh Bang Hendy, ini sesuatu yang memang kalau misalkan kita berpikir bahwa dia itu harus seperti apa yang kita inginkan kan sulit ya. Putri juga mau menjawab mengikuti apa yang dipertanyakan ke Farid sama Bang Hendy. Itu kan nanti menyalahi dari apa yang terjadi ya. Bahwa Yesus itu memang harus menyatakan itu, dan kalau ditanya masih ada di situ rohnya, ya masih ada, makanya dia bisa bicara. Kalau udah nggak ada kan dia kalau Bapak masih ada di situ berarti Bapak nggak pergi, kenapa Yesus ngomong pergi gitu loh? Gimana Bang Hendy itu di luar kekuasaan putri, karena Oke, nggak bisa dijawab udah. Itu iman ya. Ya. Itu iman. Oke, kita maklumi iman. Silakan yang lain. Oke, bisa dijelaskan itu iman. Lanjut. Betul Bang Andi. Jadi memang Wanas begini Put. Jangankan kamu, Malikil aja nggak bisa jawab ini. Jadi Malikil itu Wanas itu meyakini bahwa daging itu daging Tuhan. Dia tidak bisa terpisah kan? Tapi ketika dia mati 3 hari terpisah, nggak bisa jawab Malikil ini. Jadi Tritunggal dia Bang Andi. Lanjut. Bang Suma mungkin monitor kan?
Ya, kalau masalah dia harus tertinggal, terlepas, itu kan memang harus sesuai dengan apa yang dikehendaki ya, bukan kehendak Putri ataupun kehendak Malikil, nggak bisa gitu. Kehendak dia yang harus kita pahami, kenapa harus terjadi seperti itu. Nah, berbicara masalah Tritunggal dan Oneness, sekali lagi Putri bilang, itu denom yang sebetulnya dia mengambil dari Alkitab, dan dia mengadop itu menjadi bentukan Tritunggal. Padahal di dalam Alkitab itu yang disebut dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berbicara tentang nama Bapa ini adalah sebutan untuk Roh Kudus, Roh Allah yang tidak terlihat ini. Nah, Roh Allah yang tidak pernah terlihat ini menyatakan diri menjadi manusia. Ini Jadi dia lu mau juga tahu nggak data yang mengeliminasi denom yang belakangan nongol ini jelas pernah diajarkan oleh Yesus. Pertama datanya di Ulangan 64, Markus 12:29, Yohanes 17:3. Ini data yang melawan ajaran Yesus, terjadi Oneness dan Tritunggal. Jadi kalian Oneness, kalian Tritunggal melawan ajaran Yesus. Jelas begitu ya? Oke, lanjut. Makanya nggak boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sedikit? Waalaikumsalam warahmatullahi. Sedikit ya. Saya tadi kan ngedenger ya. Enggak, ini biar clear ya. Ketika Anda meyakini Yesus itu adalah Tuhan, apalagi tadi Anda mengutip ya. Ini OT-nya perempuan sih ya. Oke. Salam. Oke, kata Yesus bilang gimana? Petrus ya kan, sudah berapa lama kamu bersama aku? Ya, siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Coba ini, jangan samakan pondasi keimanan Petrus dengan keimanan hari ini orang-orang Kristen. Kenapa kalimat itu diucapkan sama Yesus? Kenapa? Ya, kalau dia bilang, Yesus mengatakan begini, siapa yang melihat Ibrahim, dia melihat Bapa. Yang anaknya itu Yesus. Ya, yang anak ke Bapa itu Yesus. Makanya siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Tapi keimanan mereka, pondasi mereka nggak mustahil meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi di situ dia jurang pemisahnya. Kalau Anda ketika dikatakan siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa, lalu dia jadi Tuhan, itu beda. Jalan pikiran Andanya ini loh yang mesti dipecahkan. Mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, dasar dari situ nggak ketemu. Karena ketika Yesus mengucapkan itu, Petrus tuh tahu. Ya, apalagi kalau kita mau bawa ketika Filipus, silakan. Oke. Waktu Bapak memang berpikiran bahwa Yesus, manusia ini salah nih, berpikiran bahwa Yesus mengatakan kamu telah melihat Bapa itu salah. Nah, sementara Bapak mungkin belum pernah membaca lagi bahwa Yohanes ini adalah murid yang terakhir yang memang ditemui lagi oleh Yesus. Lalu Yesus berkata, aku adalah yang awal dan yang akhir, yang maha kuasa. Nah, karena Yohanes ini sudah bertemu lagi dengan Yesus yang sudah terangkat ke surga itu, dan dia menyatakan diri akulah yang maha kuasa, maka Yohanes pun menuliskan dan menyatakan di Yohanes 1 ayat 10, manusia dia sudah ada di dalam dunia ini, tetapi ciptaannya tidak mengenal dia. Artinya Yohanes sedang menyatakan dia mengenal siapa Yesus itu. Yesus adalah yang menciptakan dunia ini. Dia pencipta. Basion. Keren ini, tambah bahaya ini. Ini pernyataan yang ada. Oke, silakan. Ya sebentar, tunggu Bang. Saya potong sebentar. Ini penasaran saya sama Mbak Sion ini. Ini coba udah menjawab ini. Gini Mbak Sion. Jadi Mbak Putri ya. Jadi kalau menurut Bible dan Yesus sendiri ya, Bible yang Yesus sendiri memberitahu bahwasanya Yesus itu adalah utusan yang diutus oleh Allah Bapa untuk kepada siapa? Bani Israel, gitu kan? Itu kan dikatakan bahwa aku diutus hanya kepada kaum Bani Israel. Kemudian ke-12 murid Yesus itu diutus oleh Yesus dan berpesan Yesus kepada mereka. Itu di dalam Matius 10 nomor 56 sampai 6. Apa katanya Yesus ya? Pesan Yesus kepada murid-murid mereka. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah
kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu pesan Yesus sebelum Yesus berangkat gitu ya. Jadi menurut Anda ini, kenapa sampai Yesus berpesan seperti itu? Bahwa janganlah kamu ke jalan bangsa lain. Karena kenapa memang Yesus diutus oleh Allah Bapa untuk kepada kaum Bani Israel, bukan kepada Bani lain gitu. Menurut Anda bagaimana nih? Mbak John, Mbak Putri. Kata utusan tadi kita udah, kata utusan itu tadi kita sudah bahas ya, bahwa kalau mengenal sebelum dia lahir, sebelum dia mati dan sebelum dia bangkit, itu udah ada nubuatan tentang dia. Kalau kita baca nubuatannya balik lagi, baru kita ngerti siapa dia gitu kan, yang dijanjikan itu. Nah, itu berbicara mundur ke belakang. Tapi berbicara tentang mundur ke belakang. Nah, kalau berbicara tentang siapakah dia, Yesus ini, kita bisa mengenal benar dia utusan itu tidak boleh kita tampik, supaya kita waktu itu murid-murid dan orang-orang manusia yang hidup bersamaan dengan Yesus itu nggak kaget gitu dan menerima dia. Karena kalau dia berkata, ya aku nabi terus buatan sendiri, ya sudah, orang juga nggak akan percaya gitu. Karena banyak nabi-nabi juga, nabi-nabi palsu dulu berseliweran gitu kan, dan mereka mati terbunuh gitu kan. Nah, Yesus harus menyatakan diri seperti itu sesuai juga dengan nubuatan, bahwa di nubuatan itu dikatakan akan ada datang tuh seorang hamba gitu. Nah, tetapi hamba itu siapa? Haruslah kamu tahu bahwa akulah dia gitu. Kenapa akulah dia? Nah, karena aku yang datang untuk menyelamatkan. Itu bisa dibaca di Yesaya 43 ayat 10 sampai 13. Dia menyatakan, akulah Tuhan satu-satunya juru selamat yang menyelamatkan. Nah, yang diselamatkan ini apakah bentuk bangsa Israel seperti tadi hanya satu kelompok? Bukan. Nah, yang dinyatakan di situ di nubuatan Yesaya itu, yang diselamatkan itu adalah untuk menghapuskan dosa umat manusia. Gitu. Nah, apakah memang dia hanya Israel saja? Waktu itu memang dia hanya akan berada di sana karena dia akan memilih 12 murid, 12 muridnya ini akan dipilih, dan juga ada yang ternyata juga ada Rasul Paulus yang dia pilih juga untuk dia pakai gitu kan. Semuanya itu mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus ini berasal dari mana? Roh Kudus ini berasal dari Yesus. Dia yang memberikan roh itu kepada para murid, para rasul, untuk mereka memberitakan kabar keselamatan ini ke segala bangsa. Gitu. Jadi walaupun itu asalnya memang di Israel, tetapi tetap dia jadi kayak kalau sistem MLM di sini intinya, nanti dia cabangnya kemana-mana. Udah pakai Mbak Putri, saya dua aja udah, abis itu sudah saya dua nih ya. Tadi Anda menyenggol tentang nubuatan ya sama surga. Saya fokus di situ. Ketika Anda bicara tentang nubuatan ya, nubuatan itu, nubuatan yang Anda buat ini ya selalu mengatakan agung-agungkan itu dari perjanjian lama ya. Jadi saya pernah ini berdiskusi 20 menit, ada Bang Handi tuh ya, dengan satu pertanyaan ini di menit 20 itu semua kata-kata kotor keluar. Kalau nubuatan itu untuk Yesus, saya mau tanya ya, ketika Yesus disalib itu, apakah tempatnya kudus? Ya, sesuai dengan nubuatan, dia disalibkan di antara dua orang berdosa, Pak. Enggak, ya bukan saya tanya orang, bukan saya tanya posisi, karena orang yang mau dikorbankan itu posisinya ya. Ini Bros, kan Putri tadi mengatakan Roh Kudus, Yesus mengutus Roh Kudus kepada murid-muridnya. Oke, kan yang satu lagi ya, yang satu lagi nih. Oh, ini beda lagi. Satu lagi. Silakan. Ketika Anda mengatakan ya, surga itu di mana? Dunia. Ya, kalau dulu Anda bicara di mana surga itu, ya di dunia ini. Itu mungkin orang masih menunduk. Iya, oke. Tapi ketika Anda mengatakan surga itu di mana? Dunia, Adam menciptakan di dunia. Udah nggak bisa tertolak sekarang. Kenapa? Karena apa? Lingkar diameter bumi ini sudah bisa dihitung. Ya, ketika bisa dihitung, artinya gimana artinya tuh? Paham nggak? Ya, selesai semuanya udah. Hah? Iya. Oke, yang pertama dulu deh tadi Bang. Jadi mau nanya apa yang pertama? Yang pertama adalah yang bertanya muter-muter, Ian menjawab pusing-pusing. Pusing juga. Jadi ketemu. Yang bertanya putar-putar, dia menjawab pusing-pusing. Sudah. Iya, gimana sih terus? Yang pertama dulu tadi nanya apa yang pertama? Jangan dulu ke surga, yang pertama apa?
Yang pertama itu Yesus kan nubuatan. Meninggal di tempat, oh sebentar, dia mati di tempat yang kudus nggak? Maksudnya kan gitu tadi. Jangan bilang mati dulu, jangan bilang mati karena dia menebus dosa, ada prosesi di situ. Ini agak-agak ini ya. Jantung aku agak keganggu nih Bapak. Kenapa harus teriak-teriak? Bisa kali nggak teriak-teriak? Itu mungkin perasaan Anda aja itu. Gini, tadi dia mengatakan, dengar dulu Bros. Kan Putri ini mengatakan bahwa Roh Kudus Yesus yang mengutus Roh Kudus. Betul nggak Putri? Iya, Yesus memberikan roh kepada Roh Kudus kepada para murid. Dan dia juga yang mengutus roh. Nah, oke. Sebelum Yesus hadir, Roh Kudus sudah ada apa belum? Sudah dari sejak awal permulaan penciptaan langit dan bumi, dan sebelumnya juga dia sudah ada. Pusing kan? Ya, dia sudah ada kan tadi udah Putri bilang bahwa ya, datanya di mana? Roh Kudus itu. Iya. Gini, sebenarnya bukan datanya gini, Bapak harus Pak Dalbo harus paham bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang dipanggil disebut Bapak. Ngerti nggak? Jadi roh yang tidak terlihat itu, kalau roh Allah itu. Coba dengarkan Putri. Kalau kita mengambil satu referensi dari Nabi Luga, Roh Kudus ini mamanya Yesus. Sepakat nggak? Yeah. Kalau Roh Kudus ini adalah orang tuanya Yesus. Roh Kudus ini orang tuanya Yesus. Aduh, aku nggak tahu itu tanya sama itu aja Luga aja ya. Matius 1:18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Jadi Marianya mengandung dari Roh Kudus. Ya, Marianya yang mengandung. Apa yang dia kandung? Dia adalah Roh Kudus. Siapa yang membuat Maria mengandung? Siapa? Ya dari kehendak Allah, yang membuatnya kan kehendak Allah. Tidak, ini sesuai dalil. Matius 1:18. Gini Pak, makanya tadi Putri bilang dari Roh Kudus. Betul. Makanya gini Putri ingetin lagi tadi, kuncinya adalah mengapa ada kelahiran Yesus, mengapa ada kematian, mengapa ada kebangkitan, itu ada di nubuatan. Nah, kenapa Roh Allah yang dikandung itu adalah Roh Allah? Itu adalah kehendak Allah. Nah, jadi kalau berbicara apakah dia mengandung itu seperti ada hubungan badan antara roh dan manusia? Tidak gitu. Tapi itu kekuasaan dan mukjizat Allah, Pak. Tidak. Saya tidak mengatakan dia berhubungan, ya. Di sini Matius 1:18. Maria mengandung dari Roh Kudus. Iya, betul. Jadi Roh Kudus ini apanya Yesus ini? Apa hubungannya Yesus dengan Roh Kudus? Nah, makanya tadi Pak Dalbo kan kita udah berbicara juga di awal bahwa yang disebut dengan Roh Allah itu kan memang berikan analogi ke yang sederhana. Pak Dalbo kan kita udah berbicara juga di awal. Iya, saya berikan analogi ke yang sederhana ya, Putri. Putri punya mama. Mama Putri mengandung dari bapak. Nah, lahirlah Putri. Jadi bapak ini apanya Putri? Orang tua atau bukan? Analogika ya. Kalau Bapak mau analogikan, sebentar Pak. Kalau Bapak mau analogikan, boleh ya gini ya. Kalau mau menganalogikan dengan kita manusia seperti itu tidak seimbang. Artinya Bapak akan mentok dengan analogi itu. Sementara pemikiran, akal, dan kehendak Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh kita. Artinya saya kita tidak berharap membatasi Putri. Berdasarkan dalil, data, ya entah LAI yang salah cetak atau apa, ya berdasarkan data Matius 1:18, Maria mengandung dari Roh Kudus. betul. Masalahnya? Jelas itu. Masalahnya apa? Jadi, itu kan gak ada masalah kan? Ya, Roh Kudus ini orang tuanya Yesus. Ya, oke. Kalau secara analogi manusia, ya Bapak makanya tadi udah Putri bilang itu cara menganaloginya manusia. Tetapi cara Tuhan berpikir, cara Tuhan melakukan segala sesuatu itu tak terbatas.
tak tergapai sama pikiran kita, tak terjangkau akal kita, Pak. Sesuatu yang tidak terlihat sama kita. Bagaimana Roh Kudus itu berada di dalam kandungan Maria? Nah, itu tak terjangkau sama kita. Tetapi yang dinyatakan adalah Dia yang tidak berada, Putri. Putri, pahami ayat ini. Dia tidak berada di dalam kandungan Maria. Maria mengandung dari Roh Kudus. Ini Roh Kudus ini. Iya. Gimana ya? Iya, Pak. Yang gak gimana-gimana itu kan kehendak Tuhan. Jadi kita nggak bisa menganalogikan itu dengan saya mengerti itu. Saya gitu. mengerti. Semua yang terjadi, apa yang terjadi di muka bumi ini semuanya itu kehendak Tuhan. Tetapi sesuai dengan data, Maria mengandung dari Roh Kudus. Ibarat gini ya. Mama Putri mengandung dari Bapak. Bapak yang membuat mengandung Mama Putri. Lahirlah Mama Putri. Begitu. Nah, itu kan logika manusia sederhana. ya, Pak. Ya, itu logika. Ya, itu kan logika manusia sederhana bukan? manusia. Pak, padahal, Bo, itu kan logika sederhana manusia. Logika Tuhan itu jauh dari sederhana dan jauh dari logika manusia. Oke, nah itu udah selesai ya Pak ya. Karena segala sesuatu yang tidak terjangkau sama kita nggak bisa panjang. Sudah selesai ya. Oke. Nah, saya lanjutkan tadi narasinya. Saya lanjutkan lagi narasinya Imbros. Adam, Hawa diciptakan di mana? Di bumi atau di surga? Diciptakannya di Taman Eden kan? Ya, Taman Eden itu di mana? Di bumi atau di surga? Oh, tadi kan kita udah bahas itu, Pak. Itu udah bahas tadi, udah panjang lebar. Putri bilang kan kalau saya Taman sambungkan Eden aja itu, narasinya Imbros. Pertanyaannya Imbros saya sambungkan supaya dia tidak kecewa. Nah, Taman Eden itu di bumi atau di surga? Oke, Pak, kalau misalkan dibilang waktu itu permulaan penciptaan itu penciptaan bumi, ya kan? Di situ Saya juga manusia penciptaan diciptakan. bumi. Saya bertanya, Adam ini diciptakan di bumi atau di surga? Iya, padahal bawa sabar. Nah, penciptaan langit dan bumi ini terjadi hari ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di situ juga ada penciptaan manusia. Disampaikan di sana mereka ditempatkan di Taman Eden. Nah, kalau berbicara tentang Taman Eden ini, kita nggak bisa bilang dia di mana, karena itu sesuatu yang akhirnya pada waktu Adam dan Hawa ini melakukan tidak taat kepada Tuhan, mereka dipindahkan gitu, dia dikeluarkan dari Taman Eden gitu. Karena berbicara Taman Eden dan dunia yang Taman Eden itu di mana? Di bumi atau di surga? Ya, sebentar. Sabar padahal, Bo. Sabar. Nah, artinya yang disebut dengan Taman Eden yang waktu itu masih hanya ada Adam dan Hawa dan juga si penyesat itu gitu kan yang membohongi mereka gitu. Itu Putri udah jawab tadi sebetulnya. Ya kita nggak bisa bilang dia berada di mana, memperkirakan dia ada di mana tempatnya. Putri nggak bisa. Karena Putri pun nggak pernah di sana dan nggak pernah ada tuh yang lihat Taman Eden tuh yang di sini ya gitu. Nggak ada. Nanti kalau Putri bilang Taman Eden tuh di sini, Sherlock yang mana Eden gitu. Di surga sepakat nggak? Nggak, Putri nanti coba pelajari Taman Eden lagi itu deh. dikatakan surga sepakat nggak? Oke, kalau Taman Eden itu surga atau tidak sepakat, nanti Putri pelajari dulu ya pada lo ya, biar enak soalnya. Oke. Lanjut nih, Bros. Oke. Ini enak. Lanjut ini, yang Imrus. Putri ini ya. Putri sudah berkeluarga apa belum nih? Ya, Sudah punya keluarga? Bentar, Mbak, pulang ya. Jangan ditanya di sini ya. Pribadi aja. Mbak Putri, aku lagi ya. Ya, aku nanya yang Tapi Putri gini sebentar Pak, karena Putri mau lanjut kerja malam harus ada istirahat sebentar. Jawab yang Pak Emrus aja dulu sebentar ya. Oh ya silakan. Cinta Farid ditolak. Cinta ditolak Bang Farid. Iya. Saya selalu ini bernarasi selalu mengarah pada apa yang dikatakan oleh Yesus ya. Ini kalau Yesus berkata pasti mengenai tentang ajaran yang dibawa oleh Yesus ya. Jadi ini kan Yesus ini kemana-mana kan selalu bersama murid-muridnya ya. Iya ya, betul ya. Betul. Oke, ketika Yesus berbicara, murid-murid Yesus selalu berada bersama Yesus ya, betul ya.
Betul. Dan mendengarkan perkataan Yesus yang berbicara tentang ajaran yang dibawa oleh Yesus. Yang lebih utama adalah perintah Yesus untuk menyembah kepada Allah Bapa, ya. Betul. Dikatakan dalam Yohanes 11:42, di sana dikatakan Yesus sendiri berkata, "Aku Yesus tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, ya. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengikuti aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Jadi yang pertanyaan saya begini, Mbak Putri. Di situ pada saat di situ Yesus bercakap, apakah Matius, Markus, Yohanes ada di situ kira-kira? Ada di situ. Lukas ada nggak bersama Yesus mendengarkan pembicaraan Yesus? Ada nggak kira-kira? Kalau berdasarkan nama-nama murid ya, 12 muridnya itu. Kalau Matius, Markus, Lukas, Yohanes kan itu ada yang memang mereka itu menuliskan ya, mereka yang menuliskan apa saja yang disampaikan oleh para murid akhirnya gitu kan. Karena pada waktu bersama-sama itu mereka memang belum ditugaskan menuliskan apa yang terjadi gitu. Mereka tuh masih bersama-sama dengan dia, semua yang dia perkatakan tuh mereka mendengarkan waktu itu, jadi belum menulis. Nah setelah kematian itu dia bangkit lah, barulah mereka itu diperintahkan, kamu kabarkanlah berita ini ke segala bangsa. Nah gitu. Nah terus jadikanlah mereka muridku. Nah seiring berjalannya waktu Yesus pun berkata bahwa jangan takut gitu, nanti kamu pasti akan akan dipimpin oleh Roh gitu kan. Ternyata Roh itu yang memimpin mereka itu siapa ya? Roh Allah itu sendiri gitu. Nah berjalannya dengan waktu mereka harus mengajari banyak orang kan. Kalau misalkan cuman di satu rumah mungkin enak ya, apa yang dia dengar langsung dikasih tahu gitu. Tetapi karena ini harus menyampaikan ke segala daerah gitu kan, ke banyak tempat. Nah, disitulah mulai penulisan itu di setiap kesempatan mereka mengajar itu ada yang menulis gitu. Apa yang disampaikan mereka tuliskan gitu, supaya ini bukan hanya diam di satu tempat 1, 2, 3 orang saja, tetapi ini bisa disampaikan kepada banyak orang dan ke banyak tempat. Seperti itu sih Pak. Oke, udah kan kok mau banyak ini dah, udahlah. Yang lain. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita sapa dulu. Oke, silakan diminum dulu airnya. Dinikmati dulu Pak Lukman. Selamat sore Pak Lukman. Kristen Selamat Katolik. sore. Saya Islam nih, mau gergetan nih sama Putri nih, Pak Hos. Oh gitu. Silakan karena waktu dia. Iya. Sebentar nih. Dari tadi saya di room ini mau ngilangin stres, malah stres saya nih. Aduh. Halo. Silakan Pak Lukman. Iya Put, nih saya mau nanya Put. Halo Put. Iya silakan. Ini mau nanya nih, ini aja nih. Waktu Yesus disalib kan Yesus berdoa tuh. Itu doanya dikabulkan apa ditolak Put? Iya. Coba jawab deh. Waktu Yesus sebelum disalib itu memang Yesus berdoa. Nah, dia harus melakukan itu. Ya, artinya gini. Nah, pada waktu dia berdoa ditolak atau dijawab sama bapaknya? Ditolak apa dikabulkan itu aja? Bukan. Gini, apa yang di pikiran Pak Lukman sekarang coba dengarkan dulu ya. Bahwa Yesus berdoa itu bukan artinya dia berdoa meminta supaya dikabulkan atau tidak dikabulkan. Seperti ini. Supaya Bapak paham nanti pada saat membaca Alkitab. Waktu Yesus berdoa itu adalah juga satu bentuk untuk melakukan apa yang sudah dinubuatkan. Dia harus melakukan itu. Ada Put, nggak ada nubuatan, nggak ada. Cuman nanti gini loh. Coba maksudnya gini loh. Nanti gini loh, gini Put. Nanti gini. Kalau intinya cuma gini aja, simpel aja. Kalau dikabulkan itu dia nggak disalib. Kalau ditolak dia disalib. Itu aja udah. Bagaimana pemikiran Lukman itu sangat berbeda dengan apa yang dimaksudkan di dalam Alkitab. Sebentar ya. Simple loh Put, simple. Sangat simpel. Saya bukan nubuatan ya, sebentar ya, saya nyalain lagi dulu. Ini komputer bentar. Kalau emang dia anak Allah pasti dikabulkan. Dan salib nggak bakal terjadi. Doanya memang apa sih? Doanya memang apa di situ? Berdoa apa? Aduh, masa mesti diterangin? Oh, ya mungkin yang sih tahu semua lah.
Iya, doanya doa apa? Memangnya Oke, saya bantu doanya, saya bantu. Ya Bapakku, dia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Ya Bapakku, sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, bukan seperti yang Engkau kehendaki ya Bapak, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi Bapak. Doa itu dia berdoa supaya Yesus tuh nggak disalib gitu loh. Nah pertanyaannya dikabulkan atau ditolak, itu aja. Nggak, salah. Bila mana cawan ini berlalu, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Nah, kehendak Allah itu adalah supaya terjadi penebusan dosa. Nah, penebusan dosa ini seperti apa bentuknya? Ada satu orang yang memang akan menjadi penggantinya dan dia memang harus tertikam. Itu nubuatannya. Nah, sama seperti di doa itu terkabulkan atau tidak, memang apa yang dikehendaki Tuhan lah yang terjadi. Bukan kehendak jangan sampai ada kehendak-kehendak lain. Ini kita buka di dasarnya ada di Yesaya 53 ayat 12. Berdasarkan nubuatan Nabi Yesaya ini, ia akan menanggung dosa banyak orang dan dia berdoa. Berdoanya untuk apa? Dia berdoa untuk banyak orang-orang yang untuk disalib gitu. Nah, biar disalib gitu. Ya memang dia dinubuatkan untuk menanggung ya. Dia berdoa itu untuk pemberontak-pemberontak. Artinya waktu dia bilang kalau memang cawan ini harus berlalu, biarlah berlalu. Karena apa? Karena tubuh kudus itu memang harus tercurah darah kudus untuk pengganti orang-orang yang berdosa itu. Berarti ditolak sama Bapak. Oh enggak ditolak. Ini kan dia memang berdoa untuk pemberontak-pemberontak supaya gini loh. Kalau dia disalib, berarti kan doanya ditolak dong. Oke, Lukman kan gini. Untuk penebusan dosa katanya. Oke, Lukman, kehendak Tuhan itu apa? Lukman tahu nggak? Dia melakukan itu untuk kehendak Tuhan. Apa? Jadi janganlah kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Itu kan isi doanya. Nah, kehendak Tuhan itu, Lukman tahu nggak apa? Kehendak Tuhan itu mau anak disalib gitu. Dikorbanin mau gitu anaknya, kehendak Tuhan. Karena itulah bagaimana kita mengetahui dasarnya adalah benar, dia memang harus disalib, itu ada di nubuatan. Gak ada, Tuhan gak ada Tuhan ngomong ini anak-anak lu yang kukasih untuk disalib, gak ada, untuk mati gak ada. Kalau nggak ada, itu artinya Lukman belum baca nubuatan-nubuatan atau udah katam saya. Iya. Kalaupun sudah katam, artinya coba cari ayat di mana Bapak mau menghendaki anak disalib untuk mati. Cari. Oke, berarti langsung saya nih. Sekarang juga coba cari. Oke, baca di Yesaya 53 ayat 5. Ini nubuatan tentang penebus dosa. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Nah, artinya dia yang menderita di sana itu sebagai ganti kita, memang sesuai kehendak Tuhan itu ini. Dan dia menjadikan kehendak Tuhan. Izin dulu Put, izin host masuk sedikit dulu. Putri bawa Yesaya 53, berarti Yesus buruk rupa dong. Nah, kalau itu mah udah sama Uni Rifa juga udah pernah ngobrol. Dia tampannya memang tidak tampan, tidak rupawan. Bahkan orang itu sangat tidak apa ya, istilahnya dia tidak beraura gitu. Jadi orang pun akan menyangka dia itu seperti orang biasa saja yang tidak menarik, rasanya ini orang biasa aja gitu. Itu Yesaya 53. Yesus nggak tampan dong ya? Berarti yang foto-foto itu gambar-gambar salah ya? Aduh. ini tetap belum menjawab pertanyaan saya loh. Saya belum terjawab ini. Ya oke. Kalau jawab itu sesuai dengan sesuai dengan Yesaya 53, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan sebagai taruk yang tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya pun tidak, bahkan dia dihina dan dihindari. Nah, memang yang sosok Yesus ini kan tidak seperti dia sangat Oke, kita sepakat aja dulu supaya kena. Sebentar Pak Lukman, kita sepakat dulu bahwa Yesus itu jelek, betul? Bukan jelek tapi tidak tampan, beda lagi. Manis, ya kan? Kalau tidak tampan ya jelek lah. Kalau jelek, coba. Gini, kalau tidak tampan, enggak. Sepakat nggak kamu? Kalau tidak tampan berarti jelek. Ya enggak lah, belum tentu.
Contohnya Lukman tampan, Bang Juma manis kan gitu. Kan nggak ada. Kalau jelek tampan nggak? Hah? Kalau jelek tampan nggak? Nggak, itu jangan inilah, kalau fisik Tampan itu relatif, jelek itu mutlak. Benar. Kacau ini. Oke gitu ya. Ya tuh jadi gimana itu tadi jawabannya gimana? Belum jawab pertanyaan saya loh. Iya, itu sesuai dengan nubuatan. Dia melakukan semuanya itu harus sesuai dengan nubuatan. Jadi Putri percaya Yesus disalib, percaya. Yesus disalib, percaya. Nah, itu ayatnya bacaannya dia tertikam. Dia ditikam. Yesus disalib, Putri percaya nggak? Oke, Ya, silakan percaya. punya Pak Lukman. Kita Percaya. gantian Bang. Percaya lah. Oh iya. Harus percaya karena dia sesuai nubuatan mereka. Dia Berarti katakan nggak dikabulin doanya, berarti ditolak doanya kan? Iya, kan sesuai dengan kehendak Tuhan. Iya, berarti doanya ditolak berarti kan? Bukan doanya ditolak karena dia nggak mau disalib, bukan. Dia bukan tidak mau Kalau disalib. doanya dikabulkan ya nggak disalib dong. Loh, jika engkau Simple itu loh. berkehendak, sebentar gini. Jangan diputar balik ya. Jika engkau berkehendak cawan ini lalu dariku, biarlah kehendakmu yang jadi. Apa yang dia minta? Ya supaya nggak disalib. Nggak ada mana di situ dikatakan supaya tidak disalib. Itu kan perumpamaannya supaya Justru harus Lukman dijelasin gini. juga. Oke, justru Lukman gini. Pernyataan Lukman ini sudah pernah ditanyakan oleh Petrus kepada Yesus gitu. Jika Yesus itu beberapa saat lagi dia akan mengalami yang namanya penderitaan. Petrus mengetahui itu, mendengarkan itu, lalu Petrus berkata kepada Yesus, ini nih, sebentar ya. Sebentar. Di mana Petrus berkata, kalau bisa tuh nggak usah lah, jangan kalau memang bakal jadi. Nah ini, mana ini? Sebentar. Ini di Matius. Sorry, bentar ya. Ini ada di Injil Matius 14 ayat 23 ya jawabannya. Tetapi itu perbincangannya seperti ini kata Petrus. Tuhan, kalau sekiranya itu harus terjadi, bagaimana kalau menghindar aja gitu? Janganlah itu terjadi, itu kata Petrus. Lalu jawab Yesus apa? Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Artinya di situ tidak ada Yesus berdoa mengatakan supaya jangan itu terjadi padanya, tidak ada. Dan itu Sabar, put, sabar, terlalu jauh. Kamu coba lihat dengar doanya. Lalu ia maju sedikit dan bersujud. Dengar doa pertamanya. Ya Bapakku, sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Artinya di sini pun dia meminta cawan itu berlalu. Nah, cawan ini apa sih? Menurut pemahaman Palopo, cawan peristiwa itu apa? Peristiwa besar di situ. Salah, pantesan. Cawan itu bukan peristiwa. Sebentar, cawan itu. Ayo, cawan apa? Ya, cawan yang beda. Susah kalau Nah, ngomongin gini. pemahaman susah udah. Pantesan Coba. Karena pantesan pemaknaan nggak cawan nyambung. banyak. Oke, cawan itu artinya tubuh roh itu. Kalaupun ini cawan ini harus berlalu, maksudnya gini, harus terlepas roh dari tubuh ini, biarlah itu terjadi sesuai dengan kehendakmu. Jadi bukan cawan itu berarti kejadian yang akan terjadi itu biarlah berlalu, bukan, itu salah, pantesan. Iya, tubuh terlepas dari roh itu karena apa? Tubuh terlepas dari roh itu karena apa? Penyaliban kan? Iya, makanya sebentar, kalaupun harus ini terjadi, biarlah kehendakmu. Artinya memang kehendak Allah itu terlepas. Iya kan? Sesuai nggak? Sesuai. Jadi doa dia apa? Sesuai dengan kehendak Allah aja deh yang terjadi. Sesuai nggak? Sesuai. Nggak ada, gitu. kehendak Allah nggak ada. Kehendak Allah tuh nggak ada. Yesus buat mau disabet tuh nggak ada. Kehendak Allah tuh nggak ada. Apa? Kan tadi saya suruh cari ayatnya kehendak Allah supaya Yesus disalib itu di mana? Nggak ada. Oh, dari tadi Putri bisa-bisaan Putri aja, nggak ada. Jadi Putri udah bilang nubuatan itu adalah kehendak Allah. Kehendak Allah itu ada di nubuatan. Nubuatan itu ribuan tahun sebelum akhirnya memang Yesus itu ada di dunia, Lukman.
Masa Tuhan dinubuatkan aneh-aneh aja? Enggak, ini kan nubuatan Pak itu. Lukman ya, memang kita Iya, diskusi udah, sepakat Pak Lopo. untuk tidak sepakat. Iya, udah, saya mau ke warung Madura dulu nih, Oke. puyeng saya mau beli bodrek dulu dah. Makasih Oke, Bapak Lopo ya, siap. semuanya ya. Liur. Liur, aing lah. Yang turun sih Lukman. Oke, makasih Pak Lukman. Assalamualaikum. Udah Kita 5 ganti aja ya. yang turun. Oke, tentang cawan udah tahu ya Lukman gitu. Nah, jadi nubuatan itu Pak Lopo bukan nubuatan tentang Tuhan dinubuatkan, tetapi tentang penebusan dosa. Itu nubuatannya seperti itu. Nah, siapa yang menebus dosa itu? Salah juga Mbak Putri salah juga, cawan itu penghakiman. Cawan itu penghakiman, Mbak Putri salah juga Mbak Putri ya, mengertikan cawan. Cawan Ya itu sudah penghakiman. terserah Bang Farid lah. Pasti yang jelas dia enggak. Boleh itu Bang Farid menyatakan seperti itu silahkan ya, tetapi bukan seperti itu. Oke, satu lagi ya biar Putri bisa turun. Tadi Bang Imrus bilang apakah itu suatu tempat yang layak, yang kudus gitu kan? Itu kan gak layak kalau memang dia itu Tuhan. Betul. Itu salib itu adalah suatu bentuk kutuk ya. Suatu bentuk orang yang sangat orang yang dikutuk itu memang matinya disalib gitu kan. Nah, yang disalib itu betul dia Yesus yang Maha Kudus. Tetapi sebenarnya balik lagi ke yang tadi kita baca di nubuatan, sebetulnya yang harusnya terkutuk itu adalah kita, karena manusia ini berdosa dan harusnya menanggung dosa itu mati di dalam maut gitu. Nah, tetapi karena dia yang menanggungnya, segala kutuk kita ini dia yang tanggung. Cukup. Makanya dia ada yang ada di salib itu. Gitu. Kesimpulannya sekarang, karena Putri udah mau turun. Ya, betul. Kesimpulannya, dengerin dulu kesimpulannya ya. Kan sekarang udah pada nggak ada di bumi nih. Semua udah pada di surga menurut kepercayaan Anda. Yesus sekarang udah ada di surga. Bapak di surga, Roh Kudus di surga. Kan begitu kesimpulannya. Yesus sekarang di surga masih berbentuk manusia, Bapak berbentuk roh, Roh Kudus berbentuk roh. Pertanyaan terakhir, kesimpulan nih, Mbak Putri ini yang Anda sembah itu siapa di surga? Yesus yang manusia anak Maria ini, atau Bapak yang di surga yang roh, atau Roh Kudus yang roh? Ada 3 sosok masih pribadi ini, yang manakah sebenarnya yang Tuhan yang asli di surga sekarang? Silakan. Yesus itu kan Tuhan. Yesus itu Bapa itu sendiri. Jadi nggak ada jadi 3. Oke, silakan Bang Juma. Mau disimpulkan Bang Juma? Sebetulnya. Ini ilmu dari mana? Dari ya, silakan. Perhatikan semuanya melawan Bible. Karena ya sih. Ya karena memang yang dia bertahta sekarang di kerajaan surga itu dia. Alamak. Yang menentukan, ya betul Bang Juma, karena Yesus tuh pernah berkata begini kan, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Artinya bagi siapa? Ya bagi umat manusia. Bagimu yang percaya kepada aku akan Aduh, Yesus berbicara kepada muridnya Bani Israel yang percaya dirinya utusan. Bukan bicara kepada Kristen yang menganggapnya Tuhan. Bedakan murid Yesus dengan pengikut Paulus. Itu harus dibedakan dulu. Kalau saudari Putri ini kan pengikut Paulus, wajar kalau bicaranya itu offside, semuanya dari ajaran Yesus. Pengikut Yesus itu hanya membatasi Yesus itu utusan, titik. Tak lebih daripada itu. Kata siapa? Kata Yesus sendiri. Kata Yesus sendiri, murid-muridku percaya aku adalah utusan Tuhan. Titik. Tidak ada lagi penambahan-penambahan. Siapa yang menjadikan Tuhan kemudian? Ya angkatan jahat. Angkatan jahat yang mengajarkan sesuatu di luar daripada ajaran Yesus. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala buas. Serigala buas itu ya Kristen. Tak ada yang lain. Karena Kristen ini berbeda dengan ajaran Yesus. Nah tadi saudari mengatakan bahwasanya doa Yesus itu tidak dikabulkan atau dikabulkan. Sedangkan Paulus sendiri mengatakan di dalam Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia dia telah memanjatkan doa kepada dia yang mampu menyelamatkannya dari maut. Dan atas kesalehannya doanya dikabulkan. Artinya dia tidak mengalami kematian. Doanya dikabulkan. Dan memang di dalam nubuatan yang Yesus katakan di dalam Mazmur. Yesus sendiri mengatakan begini. Sebab Tuhan Yesus dalam Lukas 24 nomor 44 mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di Mazmur. Bukan di Roma, Galatia, Filipi, bukan. Tapi di Mazmur. Di situ tertulis sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak akan meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka
akan terpelihara. Itu jelas. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Tuhan ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Sedangkan